Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Di pagi hari ini kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dalam segala ungkapan syukur kami atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami juga telah siap untuk bersama-sama menyatukan hati kami, segenap pikiran kami, seluruh diri kami saat ini ya Bapa, kiranya dapat tertuju pada firman-Mu. Firman yang akan meneguhkan dan menguatkan setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah kiranya tuntunan Roh Kudus menolong kami, memberi kami hikmat, agar melaluinya kami dapat memahami dan juga melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita saat ini dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Mari kita sama-sama membacanya. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudara, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupannya. Tema doa pagi kita saat ini yaitu tentang saling menghormati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Sunda. Kudu munjung, kanu jadi indung, kudu muja, kanu jadi bapak. Ada yang tahu artinya? Ya, jadi ungkapan ini tekanannya adalah bagaimana kita itu harus menghormati pada orang tua kita. Indung itu adalah ibu. Kenapa kita itu harus menghormati ibu? Karena ibulah yang melahirkan kita, memberi kasih sayang, ya, perhatian, dan segala sesuatunya. Ungkapan muja ini juga bukan berarti muja seperti ke Tuhan gitu ya, tidak. Tetapi juga sama diartikan untuk memberi penghormatan kepada Bapak. Kenapa? Karena umumnya Bapak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu, memberi nafkah gitu ya, melindungi, menjaga gitu ya. Itu yang dalam bahasa Sunda ini ya, ungkapan ini menekankan betapa pentingnya kita itu menghormati orang tua. Nah tentu dalam kaitan ini orang tua perlu nggak menghormati anak-anak? Perlu gitu ya. Jadi bukan hanya orang tua saja, tetapi juga orang tua pastinya punya tanggung jawab, gitu ya. Tanggung jawab untuk apa? Bukan hanya soal membesarkan anak-anak kita, tetapi juga punya tanggung jawab yang lebih daripada itu. Nah, artinya dalam artian berkaitan dengan tanggung jawab ini, maka kita sebagai orang tua juga, maka kita harus menghormati apa yang menjadi hak daripada anak-anak kita, gitu ya. Apa hak anak itu misalnya? Sekolah, pendidikan, gitu ya. Kalau kita beberapa waktu yang lalu kan kita sempat belajar tentang apa sih yang menjadi hak anak, gitu ya, untuk mendapatkan pendidikan, apalagi bahagia, perlindungan, apalagi hak anak kita, kasih sayang. Jadi bukan hanya soal mencukupkan sandang pangan dan papannya saja gitu ya, tetapi juga aspek-aspek yang lain pun juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menghormati anak-anak kita, kaitannya dengan hak-hak mereka ya. Nah, demikian juga apa yang disampaikan di dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, itu sangat jelas sekali dia disampaikan, hormatilah semua orang, gitu ya. Artinya di sini memberikan tekanan lagi bahwa hal menghormati, saling menghormati ini juga kiranya dapat kita lakukan kepada semua orang.
Ya, bukan hanya dalam interaksi relasi dalam keluarga yang saling menghormati antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, anak terhadap orang tua gitu ya, tetapi juga ajakan untuk saling menghormati ini ditekankan juga harus dilakukan kepada semua orang gitu ya. Nah, semua orang itu berarti menyangkut bukan hanya keluarga kita gitu ya. Misalnya siapa? Misalnya kepada orang yang lebih tua gitu ya, kepada orang yang lebih tua dari kita, ataupun juga kepada sesama manusia gitu ya. Walaupun kita punya perbedaan agama, punya perbedaan suku gitu ya di antara satu dengan yang lain, budaya dan lain sebagainya, tapi di mana kita juga di sini diingatkan untuk bisa saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Nah, di sini juga diungkapkan ada sebuah relasi yang juga harus kita lakukan, gitu ya, yaitu menghormati kaisar, gitu ya. Kaisar ini adalah berkaitan dengan kepemimpinan, ya. Berarti kita juga harus menghormati pemimpin-pemimpin kita, ya kan? Nah, dalam keluarga siapa sih pemimpin dalam keluarga itu, gitu ya? Bisa ayah, bisa ibu juga, gitu ya. Dua-duanya dalam keluarga. Lalu misalnya di dalam kehidupan kita yang masih bekerja gitu ya, pasti kan sudah punya pimpinan, punya atasan gitu ya, dimana kita harus menghormati pimpinan-pimpinan kita ya, atasan-atasan kita di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita di dalam pekerjaannya itu gitu ya. Kalau misalkan dalam persekutuan, siapa sih pemimpin gereja itu siapa? Salah. Kalau di kita siapa pemimpin gerejanya? Salah. Majelis jemaat. Ya. Oh, Pak Barnas, betul. Ya. Kadang-kadang gitu, gue udah Tuhan Yesus gitu ya. Kepala gereja Tuhan Yesus, pimpinan kita gitu ya. Secara struktural di gereja kita itu adalah majelis jemaat. Siapa majelis jemaat? Pendeta dan penatua gitu di dalamnya. Jadi bukan hanya pendeta saja, tapi pemimpin jemaat itu juga adalah para penatua gitu ya. Ini juga yang harus kita paham gitu ya. Jangan keliru, jangan muka pendeta aja gitu. Karena ketua umum pendeta gitu ya, bukan gitu ya. Kalau dalam strukturnya siapa ketua baru pendeta gitu ya. Tetapi pemimpin jemaat itu adalah majelis jemaat, dan kita juga harus menghormati gitu ya. Kan majelis jemaat itu juga kan ada strukturnya gitu ya, pembina gitu ya, pembina wilayah gitu ya. Nah, di wilayah 7 pembinanya Ibu Esther gitu ya. Kita harus menghormati gitu ya, bagaimana Bu Esther dalam peran dan tanggung jawabnya sebagai pembina wilayah. Terus juga ada ketua pengurus. Siapa ketua pengurus wilayah 7? Pak Barnas. Oh iya, mantap gitu ya ketuanya tuh ya, ini gitu ya. Nah, berarti anggota wilayahnya gitu ya harus menjadi bagian di sana. Dulu Pak Heri ya, gantian sekarang gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya kehidupan yang saling menghormati ya di antara satu dengan yang lain ini. Karena apa? Karena memang di sini pun juga ditegaskan di dalam bacaan firman Tuhan kita bahwa semuanya itu juga didasarkan pada sikap takut kita akan Tuhan, ya. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan sebuah contoh gitu ya di dalam kitab Injil, bagaimana kepada murid-muridnya ditekankan gitu ya bahwa mereka itu harus tunduk, harus patuh, harus hormat gitu ya, bukan hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada pemimpinnya, itu kaisar dalam konteks kehidupan mereka pada saat itu. Nah, semuanya itu didasarkan pada sikap kita takut akan Tuhan. Jadi sikap relasi kita menghormati di antara satu dengan yang lain itu didasarkan juga pada penghormatan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang menciptakan kita? Tuhan, gitu ya. Jadi ketika kita menghormati sesama kita, siapapun itu, maka berarti kita juga menghormati penciptanya, yaitu Tuhan. Nah, oleh karena itu, biarlah kita ya di dalam peran kita, dalam tanggung jawab kita dimanapun gitu ya, baik di keluarga, di pekerjaan, di persekutuan, di tengah-tengah masyarakat ya, di lingkungan juga kan ada ya. Di lingkungan juga kan ada pemimpin-pemimpinnya, ada ketua RT, ketua RW gitu kan ya. Kan kita juga harus patuh gitu ya, harus hormat sama mereka. Nah, kalau Bapak Ibu ada kebaktian-kebaktian kan harus izin atau lapor lah istilahnya, pemberitahuan gitu ya kan gitu ya.
kepada lingkungan, kepada tetangga, nanti mau datang teman-teman saya, nah, gitu ya, mau ada acara doa bersama gitu ya, semacam pengawasan lah gitu ya, pengajian gitu ya. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi bukan dibilangnya nanti kebaktian gereja gitu ya. Nanti wah nu mau jadiin gereja rumah, bukan gitu ya. Tapi kalau dibilangnya pengawasan mungkin mereka ngerti ya, dibilang pengajian gitu ya. Ya seperti itulah kira-kira gitu ya. Bahwa kita kan nah, kita kan berarti sebenarnya dalam konteks kita kan ada menyanyi gitu ya, ada beribadah sebagainya lah gitu ya. Nah, itu juga yang perlu kita sampaikan. Menghormati berarti kita harus menyampaikan juga kepada tetangga supaya jangan nggak kaget gitu ya. Di dalam pelaksanaan kebaktian kita itu ya jangan sampai ya terjadilah hal-hal yang tidak dikehendaki. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memohon tuntunan Roh Kudus agar dalam kehidupan kita mampu melakukan firman Tuhan kita ini, dan didasarkan tadi ingat bahwa ketika kita menghormati sesama itu tidak lain juga adalah sebagai wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin.